Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Armianti dengan NIM 2102010049. Saya dari Program Studi Pendidikan Agama Islam kelas PAI 6B, Institut Agama Islam Negeri Palopo. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas dua pokok bahasan. Yang pertama yaitu desain kurikulum blended learning. Nah, apa sih itu desain kurikulum blended learning? Nah, desain kurikulum ini berupa penyusunan elemen atau komponen kurikulum dalam sebuah perencanaan yang dimaksudkan untuk memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik agar mencapai tujuan pendidikan. Nah, ada 4 komponen pokok desain kurikulum. Yang pertama yaitu tujuan, yang kedua mata pelajaran, materi ajar, kegiatan belajar atau pengalaman belajar. Dan yang ketiga itu organisasi atau susunan mata pelajaran, materi ajar, dan kegiatan belajar. Dan yang keempat yaitu evaluasi. Nah, keempat bagian tersebut saling bersinergi. Artinya, satu bagian rencana saling terkait dengan bagian yang lainnya. Sehingga dengan asumsi satu bagian berubah, 3 bagian lainnya itu juga akan ikut berubah. Nah, berikut ini langkah-langkah dalam mendesain kurikulum. Di antaranya yang pertama itu mengidentifikasi misi institusi dan kebutuhan para pengguna pendidikan. Yang kedua yaitu penilaian kebutuhan pembelajar. Yang ketiga, menetapkan tujuan kurikulum. Keempat, pemilihan strategi pendidikan. Yang kelima yakni implementasi kurikulum yang baru. Dan yang keenam yaitu evaluasi dan umpan balik untuk memperbaiki kurikulum. Dalam mendesain kurikulum blended learning melibatkan beberapa langkah-langkah. Yang pertama itu pengembangan bahan ajar atau modul. Yang pertama yang dilakukan yakni mengembangkan modul ajar atau bahan ajar yang menarik dan relevan dengan masalah lapangan. Yang kedua yaitu menyusun topik bahasan bahan ajar dengan kompetensi yang diinginkan, tujuan instruksional, bahasan, ringkasan, tugas, dan daftar rujukan. Yang ketiga yaitu melengkapi dengan course outline yang mencakup jumlah pertemuan, inti materi, skenario pembelajaran, dan langkah-langkah serta suplemen. Selanjutnya itu melakukan uji coba terbatas dengan melibatkan ahli dan pembelajar serta melakukan revisi jika diperlukan. Langkah kedua yakni pelaksanaan proses pembelajaran yang melibatkan tentang sosialisasi awal oleh guru mengenai proses pembelajaran blended learning, kebutuhan akses bahan ajar, dan cara mengakses materi tambahan. Selanjutnya yaitu menyepakati komunikasi dan kolaborasi antara guru dan siswa menggunakan aplikasi tertentu. Selanjutnya, pemberian materi ringkas saat tatap muka di kelas dengan materi lengkap tersedia di blok pembelajaran. Siswa dapat berdiskusi lebih banyak tentang tugas dan materi di pertemuan tatap muka. Siswa juga dianjurkan untuk mencari bahan ajar tambahan untuk memperkaya wawasan dan menyertakan daftar rujukan untuk tugas dan memperkuat kemampuan menulis. Desain kurikulum ini mengintegrasikan komponen online dan offline dalam pembelajaran yang memungkinkan siswa untuk belajar secara individual dan berkolaborasi dengan bimbingan guru. Pembahasan yang kedua yakni strategi pembelajaran blended learning. Nah, apa sih itu strategi pembelajaran blended learning? Jadi, strategi pembelajaran blended learning adalah pendekatan yang menyatukan elemen-elemen pembelajaran daring atau online dan tatap muka atau offline dalam satu struktur pembelajaran yang terintegrasi dengan memadukan teknologi dengan interaksi langsung antara siswa dan guru. Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman belajar yang lebih holistik, interaktif, dan sesuai dengan kebutuhan individu. Dengan demikian, blended learning memanfaatkan keunggulan masing-masing metode pembelajaran untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dan memberikan pengalaman belajar yang beragam dan mendalam bagi peserta didik. Blended learning ini terdiri dari 3 komponen pembelajaran yang digabungkan menjadi satu bentuk pembelajaran yang utuh. Komponen tersebut meliputi yang pertama itu pembelajaran online. Ini merupakan lingkungan pembelajaran yang menggunakan teknologi internet berbasis web
untuk mengakses materi pembelajaran serta memfasilitasi peserta didik atau pengajar dimanapun dan kapanpun. Yang kedua yaitu pembelajaran tatap muka. Dalam pembelajaran tatap muka ini terjadi komunikasi dan interaksi aktif antara peserta didik, guru, dan sesama peserta didik. Dan berbagai metode pembelajaran seperti ceramah, penugasan, tanya jawab, dan demonstrasi sering digunakan dalam konteks ini. Pembelajaran tatap muka memperdalam materi yang diajarkan melalui online atau learning dan sebaliknya. Yang ketiga itu belajar mandiri. Ini adalah aktivitas belajar di mana peserta didik dapat secara mandiri mengakses informasi atau materi pembelajaran secara online melalui internet. Belajar mandiri bukan berarti belajar sendiri, melainkan belajar secara inisiatif dengan sedikit bantuan dari guru atau instruktur. Ini merupakan salah satu komponen dalam blended learning, karena dalam online learning terjadi proses belajar mandiri. Nah, dengan menggabungkan dari ketiga komponen ini, blended learning menciptakan pengalaman pembelajaran yang holistik dan fleksibel bagi peserta didik. Blended learning ini memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Adapun beberapa kelebihannya yakni yang pertama, fleksibilitas bagi peserta didik untuk belajar secara mandiri dengan menggunakan materi secara online. Yang kedua itu memungkinkan untuk berdiskusi dengan pengajar atau sesama peserta didik di luar jam tatap muka. Yang ketiga itu pengelolaan dan kontrol yang baik terhadap kegiatan pembelajaran di luar jam tatap muka oleh pengajar. Yang keempat yaitu kemampuan pengajar untuk menambahkan materi penggayaan melalui fasilitas internet. Yang kelima yaitu kemampuan pengajar untuk memberikan tugas membaca materi atau tes sebelum pembelajaran. Yang keenam yaitu kemampuan pengajar untuk menyelenggarakan kuis, memberikan umpan balik, dan mengelola hasil tes secara efektif. Sementara itu, ada beberapa kekurangan dari blended learning itu sendiri. Yang pertama itu keberagaman media yang dibutuhkan yang membuatnya sulit untuk diterapkan jika sarana dan prasarana tidak memadai. Yang kedua itu ketidakmerataan fasilitas yang dimiliki oleh peserta didik seperti komputer, akses internet yang diperlukan untuk pembelajaran online. Hal ini dapat menyulitkan peserta didik dalam mengikuti pembelajaran mandiri online jika aksesnya tidak memadai. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.